Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak solih dan solihah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Siapa yang senantiasa bersyukur kepada Allah ya dalam kondisi apapun ya. Jika susah dia bersabar, jika senang dia bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya ya. Siapa saja yang berkufur atas nikmat Allah, maka sungguh azab Allah sangat pedih. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersyukur kepada Allah, kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita semua ya anak solih dan solihah kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Ya, sehingga kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama. Amin ya rabbal alamin. Anak solih dan solihah, pada kesempatan kali ini yaitu kuliah duha ya, sudah sholat duha semua ya. Alhamdulillah kalau begitu ya, sedikit tambahan materi ya, mudah-mudahan bisa menjadi amal solih kita hari ini dan bisa menambah pemahaman kita ya, tentang Islam ya. Pada kali ini Ustadz akan menyampaikan tentang ihsanul amal ya, mungkin sudah pernah Ustadz bahas di kelas ya, Ustadz ulas lagi supaya tambah paham ya, amal yang baik itu seperti apa. Anak solih dan solihah ya. Yang pertama, bahwa ada rahasia di balik kehidupan di dunia yang kita tidak tahu ya. Kematian maupun kehidupan dengan segala dinamikanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan maksud untuk melihat siapa di antara manusia yang paling baik amalnya. Ada orang yang meninggal terkena wabah corona, tapi ada juga yang meninggal bukan karena wabah ya. Ada yang terkena wabah dia tidak meninggal ya, dia sembuh sehat ya. Ada juga yang terkena wabah dan dia meninggal dunia. Nah, ini rahasia ya, kita tidak tahu ya, kita tidak pernah berpikir, tidak pernah menyangka ya, bahwa Ramadan tahun ini kita tidak seperti Ramadan sebelumnya. Nah, ini namanya rahasia kehidupan yang Allah saja yang tahu, dan Allah punya maksud di balik ini semua. Nah, maka siapakah yang menjalani kondisi saat ini yang paling baik amalnya? Apakah kita di rumah saja dan apa yang kita lakukan di rumah itu menjadi berpahala amal atau perbuatan kita ya, atau kita keluar rumah itu juga menjadi berpahala, atau justru di rumah saja mendapatkan dosa atau keluar mendapatkan dosa? Nah, ini perlu kita pelajari ya, sehingga setiap perbuatan kita itu menjadi perbuatan yang berpahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 1 dan 2 ya, anak solih dan solihah sudah hafal semua pasti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, di sini ada ahsanu amala. Ya. Artinya apa? Maha suci Allah, yang di tengahnya lah ya, yang di tangannya lah segala kerajaan ya. Allah lah yang maha raja ya. Allah yang menguasai malam, menguasai siang, menguasai manusia, menguasai dunia dan seisinya. Ya, saya sering berikan contoh, Allah lah yang bisa menggerakkan jantung, detak jantung kita, memberhentikan detak jantung kita. Kita nggak bisa. Ya, jantung yang ada di dalam tubuh kita ini bukan punya kita, ini punya Allah. Apa buktinya? Buktinya kita ngelihat saja nggak bisa. Ya,
memberhentikan detaknya nggak bisa, menjalankan cepat atau lambat nggak bisa. Ya, kita punya rambut, kita saja nggak tahu jumlah rambut kita berapa. Ya, kenapa bisa tumbuh? Kita tidak bisa mengatur tumbuhnya kuku. Ya, kita tidak bisa mengatur tumbuhnya rambut kita. Ya, ini semua bukan milik kita, ya, miliknya Allah. Apalagi yang di luar, ya, di luar tubuh kita, yang di dalam tubuh kita saja kita tidak bisa mengendalikannya, karena itu bukan milik kita, tapi milik Allah. Apalagi yang di luar tubuh kita, ya, itu milik Allah. Maka Allah lah yang maha raja atas segala sesuatu, dan Dia Allah, ya, berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah lah yang berkuasa, Allah yang memberikan rizki, ya, Allah yang memberikan ilmu. Maka mintalah ilmu kepada Allah. Ya, berdoa kalau mau tahfiz, tahsin, belajar, berdoa, minta sama Allah. Ya, karena Allah yang mempunyai segala sesuatu. Allah yang bisa memberikan kesehatan, ya, Allah yang bisa mencabut nyawa, Allah yang bisa memberikan pahala, ya, Allah juga yang memberikan dosa, Allah yang bisa memberikan sebuah perbuatan itu baik atau buruk. Itu Allah yang bisa memberikan nilai, manusia nggak bisa. Ya, berbohong itu baik apa buruk, itu Allah yang memberikan nilai. Ya, sehingga kita mengetahui kalau berbohong itu buruk karena dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, ya. Kenapa? Ya, yang menjadikan mati dan hidup itu Allah, ya, supaya Dia menguji kalian, ya, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, ya. Ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun, ya. Allah lah yang maha perkasa, Allah lah yang maha pengampun, ya. Maka kalau selama ini, ya, kita khilaf, kita lupa melawan orang tua, berkelahi dengan saudara, ya, tidak selalu bersyukur dengan ada ustadz-ustadzah yang mengajarkan, ada pelajaran, bisa belajar, bisa makan, masih belum bersyukur, maka mohon ampun kepada Allah. Karena Allah akan mengampuni orang-orang yang meminta ampun. Ya, kalau tidak minta ampun nggak diampuni. Ya. Nah itu anak soleh dan solihah. Ya. Maka, ya, selain menjelaskan maksud Allah menciptakan kehidupan dan kematian bagi Allah, bagi manusia, ya, selain menjelaskan tentang hidup dan matinya manusia, ayat ini juga menjelaskan tentang, ya, perbuatan yang ditetapkan Allah untuk menilai manusia, yaitu ahsanu amala, ya, baiknya amal, ya, bukan banyaknya amal, ya. Jadi dengan kata lain, Allah Subhanahu wa taala melihat kualitas, bukan kuantitas. Kualitas itu apa? Kualitas itu baiknya sebuah amal, baiknya sebuah perbuatan, bukan banyaknya sebuah perbuatan, ya. Nah, ini contohnya, ya. Anak soleh dan solihah ini kalau membaca Quran cepat-cepat misalnya, ya. Cepat-cepat itu kuantitas namanya, ya. 1 jam bisa dapat 1 juz, 1 jam 2 juz misalnya, ya. Tetapi kualitas bacaannya bagaimana, tartil atau tidak, ya. Dengungnya dibaca dengung tidak, panjang pendeknya dibaca sesuai atau tidak. Maka kalau tidak, ya, maka lebih baik yang 1 jam itu hanya setengah juz tapi kualitasnya bagus, gitu, ya. Maka perbuatan yang lain juga seperti itu, ya. Ya, lebih baik sholat sunnah 2 rakaat tetapi tertib daripada sholat 10 rakaat dan cepat-cepat sholatnya tidak tumak ninah, ya. Tapi lebih baik lagi kalau 10 rakaat dan dia tertib, ya. Dia tumak ninah, tertib, bacaannya bagus, syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, gitu. Nah, itulah yang disebut kualitas, ya. Nah, anak solih dan solihah, bagaimana amal yang ihsan itu, amal yang baik itu? Suatu amal itu dikatakan baik jika memenuhi 2 syarat. Nah, ini harus kita pahami, ya. Sehingga kita kalau menjalankan KHS, menjalankan Albiah, harus sesuai dengan ini. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama yaitu ikhlas niatnya, ya. Syarat yang kedua yaitu benar cara menjalankannya, ya. Nah, anak yang soleh dan solihah sekarang misalnya berpuasa Ramadan, apa niatnya puasa, ya?
Anak soleh dan solihah setiap hari membaca Al-Quran. Apa niatnya membaca Al-Quran? Jika niatnya berpuasa, niatnya membaca Al-Quran itu tidak ikhlas, ya terpaksa atau dilakukan bukan karena Allah tapi karena yang lain, ya maka dijamin ya puasanya, tahfiznya itu tidak bernilai pahala. Ya, kenapa? Karena niatnya tidak ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Ya, jadi kalau kita puasa, kenapa puasa? Karena Allah perintahkan begitu. Ya, bukan karena yang lain pengen dapat hadiah ya, atau karena diperintah ustadz ustadzah, diperintah orang tua, bukan. Tapi perintah Allah. Ya, ustadz ustadzah orang tua mengingatkan saja. Ini perintah untuk kita semua. Ya, jadi kenapa puasa? Karena perintah Allah. Kenapa menutup aurat? Karena perintah Allah. Gitu. Kenapa sholat? Karena perintah Allah. Ya. Kenapa berkata yang ahsan? Kenapa berkata jujur? Karena perintah Allah. Kenapa sih menuntut ilmu? Karena perintah Allah. Kenapa mempelajari Al-Quran? Karena perintah Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Ya, dan menjalani semua perintah Allah dengan senang hati. Gitu. Nah, itu niatnya. Ya, jadi niat puasa itu fardu lillahi ta'ala. Kan gitu niatnya kan? Ya, nawaitu shoma hudin an adai fardi sahri ramadana hadis sanati fardu lillahi ta'ala. Fardu karena Allah. Ya, semuanya niatnya karena Allah ya. Niat sholat zuhur usolli fardu zuhri arba'a rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ya, lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Maka itu ya, setiap perbuatan lillahi ta'ala. Suruh tahfiz lillahi ta'ala. Ya, jangan karena ustadz-ustadzah humi abinya, bukan. Harus ini karena perintah Allah ya. Perintah Allah itu berlaku untuk semua ya, untuk ustadz-ustadzah, untuk umi abi, untuk antum gitu. Semuanya harus menjalankan sama. Ya, perintah sholat itu ya umi abi menjalankan, antum juga menjalankan, ustadz-ustadzah juga menjalankan. Perintah puasa juga sama. Ya, tugas untuk kita semua. Maka niatkanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah cukup dengan niat ikhlas saja perbuatan itu akan mendapatkan amal? Ternyata tidak. Ya, yaitu ada syarat yang kedua. Apa itu syaratnya? Syaratnya kita harus benar caranya. Ya, ikhlas artinya beramal berbuat ditujukan hanya kepada Allah, sedangkan benar caranya berarti mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Rasulullah itu orang yang mencontohkan semua isi Al-Quran. Bagaimana mengamalkan Al-Quran? Nah, itu Rasulullah mencontohkan. Bagaimana cara sholat, cara berwudu, tayamum, membaca Quran, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Ya, semuanya Rasulullah ajarkan. Maka kita harus belajar dari Rasulullah. Belajarnya lewat apa? Nah, sekarang lewat hadis-hadis Rasulullah, ya, lewat sirah Rasulullah, ya, lewat sunnah-sunnah Rasul, supaya kita tahu caranya. Cara sholat yang benar seperti apa. Kalau niatnya ikhlas, caranya benar, nah ini ada namanya macam-macam kualitas amal manusia. Ya, kalau niatnya tidak ikhlas, caranya tidak benar, maka kualitasnya tidak ihsan, tidak baik. Ya, maka perbuatannya akan sia-sia, bahkan bisa berdosa. Ya, kemudian yang kedua ya, niatnya ikhlas ya karena Allah, tapi caranya tidak benar ya. Niatnya puasa karena Allah tapi caranya tidak benar ya. Sahurnya habis subuh misalnya, ya bukanya habis zuhur. Nah, ini nggak benar ya, ikhlas tapi nggak benar caranya. Ya, atau sahurnya benar tapi bukanya habis asar udah buka misalnya. Nah, ini nggak benar ya. Nah, maka kalau caranya tidak benar, itu perbuatannya tidak ihsan ya. Itu bisa sia-sia dan bahkan bisa berdosa ya. Yang ketiga, niatnya tidak ikhlas, tapi caranya benar ya. Suruh tahfiz, caranya benar, adabnya benar, bacaannya bagus, tapi nggak ikhlas. Tidak merasa senang ya, tidak merasa itu adalah perintah Allah. Suruh puasa nggak ikhlas ya, ngeluh terus ya, capek dan seterusnya. Tapi caranya benar, maka sama saja itu juga bukan perbuatan yang ihsan, bahkan itu bisa sia-sia dan berdosa ya. Misalnya menutup aurat ya, di sekolah menutup aurat tapi di rumah tidak. Nah, ini hati-hati,
berarti menutup auratnya tidak ikhlas, ya. Nah, maka yang keempat, ya, niatnya ikhlas, caranya benar. Nah, ini ya, kualitasnya baru ihsan, ya. Ini menjadi ibadah yang berpahala. Maka anak soleh dan solihah, di waktu duha ini kita harus merenungkan bahwa apakah setiap perbuatan kita sudah ikhlas, ya, dan caranya apakah sudah benar. Ya. Kalau belum ikhlas, maka kita harus cari ilmunya supaya kita ikhlas, supaya kita paham kalau ini perintah Allah, ya. Bagaimana cara yang benar juga harus menuntut ilmu. Maka anak soleh dan solihah, supaya kita setiap perbuatan kita itu bisa ikhlas menjalankannya dan bisa benar caranya, kita harus menuntut ilmu. Ya, tidak ada cara yang lain. Ya, thalabul ilmi faridatu ala kulli muslim. Tujuannya apa sih menuntut ilmu? Tujuannya supaya perbuatan kita itu ikhlas karena Allah, ya. Dan yang kedua, perbuatan kita itu benar caranya. Gitu. Dan kita tahu perbuatan kita itu yang baik yang mana, yang buruk yang mana. Kalau buruk tentu kita tinggalkan, ya, yang baik yang itu diperintahkan oleh Allah kita jalankan, gitu. Ya. Nah, itu. Jadi kita harus menuntut ilmu. Nah, bagi seorang muslim menuntut ilmu itu, ya, bukan sekedar formalitas, ya, di sekolah dapat nilai, bukan. Ya, maka menuntut ilmu ini kapanpun, dimanapun, meskipun libur menuntut ilmu. Ya, ada modul, ada buku-buku, ya, ada macam-macam media di rumah, dibaca, dipelajari. Tidak harus menunggu disuruh oleh ustadz-ustadzah, tidak harus menjadi tugas sekolah, ya, tidak harus diperintahkan oleh ayah bunda, ya, tetapi antum harus mencari ilmu itu. Ada buku apa di rumah? Ada buku tuntunan sholat, ada buku fikih, ada buku bahasa Arab, ada buku bahasa Indonesia, ada buku sakofah, ada, pelajari, dibuka, dibaca, ada soal dikerjakan. Dibuka lagi, diulang-ulang, dibaca, dipelajari. Begitu Al-Quran juga begitu, ya. Dibaca, dihafalkan, dibaca artinya, begitu. Nah, itulah ilmu. Gitu. Karena kita wajib menuntut ilmu. Maka bagi seorang muslim itu menuntut ilmu bukan formalitas, ya, tetapi kewajiban yang harus dituntut oleh setiap individu. Gitu. Nah, ilmu ini nanti ada hubungannya dengan perbuatan kita itu baik atau tidak. Kalau kita punya ilmunya, pasti perbuatan kita akan baik. Kalau tidak tahu ilmunya, perbuatan kita ya bisa tidak ikhlas dan caranya bisa salah. Maka supaya ikhlas dan caranya benar, cari ilmunya. Supaya puasa ini ikhlas dan caranya benar, ya belajar fikih puasa. Ya, Ustadz-ustadzahnya sudah menjelaskan di Ramadan Mubarak tentang Ramadan. Nah, itu pelajaran penting supaya ibadah kita di bulan Ramadan itu ikhlas dan benar caranya. Nah, begitu, ya. Maka anak solih dan solihah terus semangat untuk mencari ilmu. Tidak ada alasan, ya. Tidak sekolah, tidak ada ustadz-ustadzah, tidak ada dan lain sebagainya. Jangan mencari-cari alasan, ya. Kita harus terus mencari ilmu, ya. Karena mencari ilmu itu wajib, ya. Orang yang berilmu, ya, itu imannya bisa meningkat, ya. Ya, kalau ilmunya tidak bertambah, imannya juga tidak meningkat, bahkan bisa menurun, gitu. Maka selalu kita menambah ilmu, maka insya Allah iman kita terus meningkat, derajat kita akan lebih tinggi. Maka kata Allah itu derajat orang-orang yang berilmu itu di atas orang-orang yang beriman, ya. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu lebih memahami, ya, tentang iman, ya. Nah, itu anak solih dan solihah. Jadi bagaimana membangun ihsanul amal? Bangunnya caranya adalah yang pertama kita beramal berlandaskan keimanan kepada Allah, ya, sesuai dengan perintah Allah, ya. Kalau perintah Allah Al-Quran itu menjadi bacaan dan amalan, ya, kita harus membaca rajin murojaah, ya. Kemudian ahsan tutur kata, maka kita harus ahsan tutur kata, ya. Perbuatan harus ahsan, ya. Ibadah sepanjang hayat harus kita lakukan, ya. Makanan halal dan thayyib harus kita lakukan, ya. Bersih diri dan lingkungan harus kita lakukan, ya. At-tuhuru satrul iman, ya. An-nadhafatu minal iman, ya. Ini kebersihan sebagian dari iman, ya. Jangan karena libur ya nggak mandi, nggak beres-beres. Kita harus tetap menjalankan itu kebersihan karena itu bagian dari iman. Orang yang mengerjakan itu karena iman pasti dia akan mengerjakannya, ya.
bukan karena hanya KHS saja ya. Kalau karena keimanan KHS akan berjalan semua. Tapi kalau karena KHS pasti akan berat berjalannya ya, dan pasti tidak full berjalan semua. Kerjakan semuanya karena Allah. Itu ya, beramal dengan landasan sunnah ya, sesuai contoh Rasulullah ya. Cara tidur, cara ke toilet, cara membaca Quran, cara semuanya harus mencontoh Rasulullah. Nggak tahu Ustaz caranya gimana. Nah, maka itulah belajar. Ya, belajar adab membaca Quran, belajar adab masuk WC, belajar adab tidur, belajar adab makan, belajar semua pelajaran itu dipelajari di sekolah ya, khairul ummah, karena itu dicontohkan Rasul supaya hidup kita ini jadi benar. Ya, makan benar, tidur benar ya, membaca Quran benar, belajarnya benar, caranya itu bisa benar semua. Jadi bahkan kita ke toilet pun itu bisa menjadi amal ibadah karena caranya benar. Kalau caranya salah ya tidak menjadi nilai ibadah. Gitu. Apalagi berpuasa, menuntut ilmu, ini pahalanya bisa banyak sekali. Membaca Quran, ya, baca Quran satu huruf itu 10 kebaikan. Di Ramadan dikali lipatkan. Tapi kalau bacaannya benar itu satu huruf. Kalau dibaca salah ya bagaimana? Mau dapat kebaikan ya. Mau bacaannya salah gitu ya. Nah, maka bacaannya harus benar, tartil ya. Sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka yang ketiga ya, menuntut ilmu itu, ya, menuntut ilmu Islam, tholabul ilmi. Tanpa ilmu maka keimanan yang benar dan kesesuaian amal dan sunnah Rasul tidak akan terwujud. Nah, itu anak solih dan solihah, materi yang bisa Ustadz sampaikan di kuliah duha hari ini ya. Kesimpulannya, kita harus terus menuntut ilmu. Ingat, menuntut ilmu itu tujuannya supaya menuntut ilmu itu yang pertama perintah Allah ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Kita menuntut ilmu karena Allah perintahkan supaya ya amal-amal kita yang lain ikhlas karena Allah dan caranya benar. Karena tidak ada cara lain selain menuntut ilmu untuk kita tahu ya amal kita itu benar atau salah, caranya benar atau salah. Maka supaya tahu kita harus menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita ya, memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita ya, dan memberikan rahmat ya dan barokahnya kepada kita semuanya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan berikutnya ya, menjadi penghafal Quran yang berakhlak mulia ya. Jangan sampai hafal Qurannya tapi tingkah lakunya, kelakuannya tidak seperti Al-Quran ya, maka itu orang yang celaka. Kita harus menjadi penghafal Quran dan berakhlak mulia ya. Semoga Allah menjadikan kita semua ya orang-orang yang hafal Quran dan berakhlak mulia ya, bisa membaca Qurannya, hafal Qurannya, dan juga bisa mengamalkan Al-Qurannya. Dan semoga kita bisa berjumpa kembali di Ramadan berikutnya ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.